Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan shalawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 194 sampai 195 yang dibersamai dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali dapat dituliskan melalui chat dan akan kami bacakan di akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita mengawali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan tadabbur ayat kita dan sekarang kita masuk di ayat yang ke-194 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qissas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya. Pada pertemuan yang lalu, di ayat sebelumnya, yaitu dari ayat 190 sampai ayat 193, kita sudah bicarakan, jelaskan seputar etika yang berlaku dalam peperangan yang diatur oleh Al-Quran. Nah, ayat 194 masih berkaitan dengan itu. Inilah beberapa hal yang berkaitan dalam konteks ketika terjadi peperangan. Jadi hukum kisos antara yang menyerang dengan diserang, sekali lagi konteksnya ini adalah dalam situasi di peperangan. Maka penting Bapak Ibu untuk kemudian kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu disesuaikan dengan konteksnya. Apakah ayat ini berlaku dalam situasi peperangan atau dalam situasi damai? Ini harus kita pahami secara clear gitu ya. Karena nanti ada ayat-ayat yang terkesan itu sangat sangat progresif, bahkan cenderung wah kok Al-Quran nyuruh kita perang ya, misalnya gitu. Ya memang itu dalam situasi perang itu kalau kita tidak tidak membalaskan ya justru dibunuh kan. Itu cukup banyak ayat-ayat seperti itu ya. Nah, maka termasuk dalam ayat ini ayat dalam konteksnya itu dalam situasi peperangan. Nah, spirit ayat Al-Qur'an sendiri itu seperti yang kita sampaikan kemarin tidak menyuruh kita untuk berperang kecuali kalau dalam situasi dan syarat tertentu. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Nah, maka poin kali ini kita ingin fokus pada dua hal. Hal yang pertama, peperangan dalam Islam sebetulnya ada untuk menciptakan kedamaian. Kenapa? Karena agama ini turun sebagai rahmat. Begitu. Kita lihat surah nomor 21 ayat 107. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Iya, jadi kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang kemudian membawa risalah Allah dalam Al-Quran itu adalah supaya menjadi rahmat. Nah,
Kalau rahmat kan asumsinya itu bukan peperangan. Maka perangan itu bagian dari ikhtiar untuk menciptakan atau mewujudkan kehadiran rahmat itu. Itulah mengapa misalnya ya, kalau salah satu pemicu yang diduga kuat penyebab kenapa perangan itu misalnya persoalan akidah misalnya. Al-Quran tegas mengatakan tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, sehingga tidak perlu perang untuk memaksa orang supaya masuk Islam. Nah, yang kita lihat di surah nomor 2 ya, surah Al-Baqarah ayat 256, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya, ini ya poin kita adalah tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sehingga sekali lagi kalau kita menyampaikan pesan kebaikan, pesan dakwah, tidak boleh terkesan memaksa. Gitu. Sehingga kalau toh kemudian pada akhirnya setiap orang akan menerima apa yang menjadi pilihan hidupnya. Betapa Al-Quran kuat mengirim sinyal untuk perdamaian, ya tidak perlu ada pertentangan, tidak ada perperangan misalnya itu. Ini juga ditegaskan di surah 42, surah Asy-Syura ayat yang ke-15. Di ayat ini Allah berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Ya, perhatikan kalimat tidak perlu ada pertengkaran di antara kita. Tidak perlu ada pertengkaran. Ini menunjukkan bahwa kalau toh terjadi perbedaan keyakinan, perbedaan agama, maka rumus sejak awal yang Allah tegaskan, karena ayat ini awal turun termasuk yang utama itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Satu makna, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kami. Pada akhirnya toh semua orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga Bapak Ibu bahwa sikap yang dianjurkan dalam agama dalam konteks untuk penilaian atas satu keyakinan, meskipun kita sudah punya patokan keyakinan sendiri, tetap saja kita tidak boleh menghakimi secara brutal dan kasar orang yang berbeda keyakinan kita. Jawaban Allah apa? Kita semua akan kembali kepadanya. Ini yang Allah sebutkan di surah nomor 34 ayat 26. Surah 34 ayat 26 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul 'alim." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. Ya, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua kelak nanti di akhirat. Nanti Allah akan memberi keputusan kita semuanya. Oke, baik. Nah, maka sekali lagi Bapak Ibu, spirit dari ayat ini untuk kemudian mengingatkan kita bahwa kalau toh ada hal-hal yang terkesan bahwa ayat-ayat seputar perangan dan seterusnya itu bagian dari cara yang diajarkan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, untuk mewujudkan keadilan dan seterusnya.
Frase ayat kedua ini yang menjadi inti dari tema judul kita yang kita angkat, yaitu apa? Bertakwalah kepada Allah, karena apa? Ketahuilah Allah membersamai selalu orang-orang yang bertakwa. Nah, perintah di Al-Quran diikuti dengan pernyataan bahwa Allah akan selalu membersamai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Mari kita lihat beberapa ayat yang menjelaskan sekelumit tentang orang yang bertakwa. Misalnya kita lihat di surah nomor 3, surah Ali Imran, pada ayat yang ke-134, ya, 135, inilah cuplikan sekelumit gambaran orang yang bertakwa, yaitu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Satu lagi. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Iya, di sini ada 5 Bapak Ibu ciri orang yang bertakwa yang disebut di ayat ini. Yang pertama siapa? Yang suka berinfak. Nanti pada ayat 195 kita bicarakannya ya, yang berinfak ini. Yang kedua siapa? Orang yang sanggup untuk menahan amarah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Sanggup menahan amarah ini apa? Ini menunjukkan gambaran kekuatan seseorang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan orang kuat itu, kata Nabi, bukan yang jago gulat, tapi yang disebut orang kuat itu orang yang sanggup untuk menahan amarah. Terlebih sanggup menahan amarah di media sosial. Nah, ini karena banyak orang yang kemudian mungkin karena di situasi biasa juga biasa marah gitu ya, sehingga nggak sadar kalau dia sedang dalam sorotan media sosial. Sehingga yang ada apa, kemarahan, yang ada ini tentu bukan mencerminkan pribadi orang yang bertakwa. Ya, yang ketiga apa? Yang sanggup memaafkan. Ini ciri orang yang bertakwa. Yang keempat siapa? Yang berbuat kebaikan. Maka siapa itu orang yang berbuat kebaikan? Itulah orang yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Dan janji Allah Bapak Ibu untuk orang yang berbuat kebaikan itu apa? Akan selalu dibersamai, atau paling tidak bahkan rahmat Allah selalu dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Ya, maka kalau tema kita adalah yang selalu dibersamai dan dicintai oleh Allah, maka di Al-Quran ini kata-kata sungguh Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Itu adalah maka sungguh beruntung ya kalau kita diberikan anugerah kemampuan untuk selalu berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik, pada hakikat itu berbuat baik untuk diri kita sendiri. Mari kita lihat beberapa cuplikan pesan Allah kenapa kita harus berbuat kebaikan. Al-Quran mengatakan di surah nomor 55, surah Ar-Rahman, pada ayat yang ke-60, hal jazaul ihsan illal ihsan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Iya, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Misalnya orang berkomentar begini, saya berbuat baik kepada dia, kenapa dia malah memusuhi saya? Misalnya gitu ya. Kalau ada orang yang mengalami situasi seperti itu tidak akan menghilangkan kebaikan kita. Meskipun orang yang kita baiki misalnya justru misalnya membalas dengan air tuba. Pepatahnya kan gitu kan, air susu dibalas air tuba misalnya. Tapi air tubanya itu tetap kembali kepada orang yang ngirim gitu. Kitanya sendiri yang akan dapatnya di air susu, karena itu sudah menjadi kaidah di dalam kehidupan yang diciptakan oleh Allah. Yang berbuat baik berarti berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Kita lihat surah 17 ayat yang ke-7.
Allah berfirman apa di sini? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ya, sudah Mbak. Jika kamu berbuat baik, maka berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, akibat kejahatan, keburukan yang kamu lakukan juga hanya menimpa diri sendiri. Ini Bapak Ibu sekali lagi menjadi salah satu dalil ya, inilah hukum universal. Hukum universal yang berbuat baik, orang yang hatinya baik, ya kebaikan itu kembali kepada dirinya. Kalau istilah bahasa anak milenial namanya apa itu semesta mendukung. Artinya apa? Kehidupan ini akan selalu berpihak kepada orang yang berbuat kebaikan. Gitu. Itu yang dimaksud dalam Al-Qur'an istilahnya apa? Sungguh rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Rahmat itu bisa dalam bentuk tadi itu, keberuntungan, kemujuran, terus kemudian apa dukungan terhadap kehidupan ini. Naluri manusia meskipun jelek itu pasti hati kecilnya itu senang dengan kebaikan. Buktinya apa? Kalau kita nonton film itu kalau bintangnya, lakonnya, istilahnya peran utamanya yang baik, kok kalah itu mesti kita nganggep film jelek ini, jelek banget film ini. Kok bisa bintangnya tokoh utama yang baik kok malah kalah sama kejahatan? Itu nggak mungkin. Gitu. Mesti kita yakin gitu. Oh, ini film genre apa saja lah, dari negara mana saja, ya itu mesti sama. Paling enggak itu ya sama-sama matinya. Itu film Mandarin biasanya gitu. Penjahat dan bintangnya sama-sama matinya itu. Tapi umumnya kebaikan pada yang menang. Karena begitu hukumnya begitu ya. Sehingga rahmat Allah dekat orang yang berbuat kebaikan. Kita lihat surah nomor 7 Al-A'raf pada ayat yang ke-56. Allah berfirman di sini, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Perhatikan kalimat terakhir. Sungguh rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Nah, berbuat kebaikan kalau itu dilandasi karena naluri, dilandasi karena ya bawaan universal manusia, maka balasannya Allah sempurnakan di kehidupan dunia itu, balasan kebaikannya. Tetapi kalau berbuat baik itu kita sertai dengan keyakinan mengharap ridha Allah, berharap akan pertolongan Allah, itu yang disebut dalam bahasa agama namanya ikhlas ya. Itulah yang kemudian akan membedakan kita dengan orang lain. Dan kualitasnya akan berbeda dengan orang-orang yang nanti di kehidupan akhir. Kalau di dunia orang berbuat baik, apapun motifnya akan diberi kebaikan di dunia ini. Apapun motifnya, ya kan? Maka ini sifatnya universal. Tapi agar kebaikan itu kemudian mengundang dibersamai oleh Allah, niat kita adalah dengan mengharap ridha Allah. Sehingga pesan Allah di ayat yang lain terkait dengan berbuat kebaikan itu motifnya apa? Karena Allah telah berbuat seperti Allah telah berbuat baik kepada kamu. Nah, begitu. Ini kita lihat surah 28 ya, surah 28 Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah berpesan di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Iya, perhatikan frase yang kedua Pak Ibu, yaitu apa? Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Nah,
kebaikan apapun, jangankan kepada sama manusia ya, bahkan kepada makhluk sama makhluk pun juga akan berbuah kebaikan. Karena apa? Allah telah berbuat baik kepada kita semuanya. Sekali lagi, niatnya apa? Ikhlas. Nilai keikhlasan ini yang menjadikan apa yang kita lakukan itu akan kekal kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin kasih contoh bahwa sebuah kisah yang menarik ya. Di zaman dulu ada seorang raja, ya, seorang Malik raja. Itu dia kemudian, ini kebetulan namanya Raja Nuruddin, bukan Ali Nurdin ya, beda, Nuruddin begitu. Raja ini sangat ambisius ingin membangun masjid besar, dan kalau bisa itu pokoknya masjid terbesar di kerajaannya. Maka diundanglah insinyur, ya, terus kemudian semua sumber daya dikerahkan untuk membangun masjid tersebut. Ini kan niat mulia sekali gitu. Cuma raja kemudian menyatakan, tolong nanti ini masjid pakai nama saya. Masjid Malik Nuruddin. Nah, kira-kira gitulah, Masjid Malik Nuruddin. Pas peresmian jangan lupa undang semua raja-raja sahabat kita. Undang itu. Betul, akhirnya masjid ini megah sekali karena memang mahal ya. Nah, terus diresmikan, di pintu gerbangnya ditulis besar sekali Masjid Malik Nuruddin. Tapi yang terjadi apa? Si raja ini mimpi. Dalam mimpinya itu seakan ada makhluk yang mengganti nama masjid itu menjadi Masjid Ummu Khair, nama seorang wanita. Raja ini bangun kaget, nyuruh pasukannya cek, coba ganti nggak tuh nama masjid? Dicek ternyata nggak ganti. Wah, aman. Hari kedua mimpi sama, malam kedua. Maka suruh ngecek lagi, ganti nggak? Nggak ganti juga. Mimpi malam ketiga, akhirnya masih tetap sama. Dia curiga, ini siapa ini? Kerjaan siapa? Kok berani-beraninya gitu? Cari nama wanita ini, Ummu Khair ini. Dicari, ternyata ketemu. Ini seorang wanita yang sudah sepuh, miskin, begitu ya. Dihadapkan ke raja, gemetar, dia takut itu. Anda betul namanya Ibu Ummu Khair, betul Baginda. Tapi kenapa saya diundang ke sini gitu? Enggak, saya pengen tahu Anda kok bisa kemudian mengganti. Siapa yang mengganti? Saya enggak punya kekuatan, enggak punya apa-apa untuk. Anda kan raja, saya orang miskin kayak gini kok gitu. Enggak, tapi saya mimpi bahwa Anda itu kemudian mengganti nama masjid saya gitu. Jujur saja deh, apa yang Anda lakukan? Saya enggak melakukan apa-apa katanya. Saya hanya kemudian, oh ya, saya ingat katanya begitu. Suatu saat ketika sedang sibuk bangun masjid ini, ada kuda yang kehausan, tapi nggak bisa minum karena Anda ikat ini supaya tetap kerja gitu. Nah itu saya buka, saya kasih minum sampai kemudian kenyang raja, Anda kuda itu. Saya hanya berpikir karena Allah semoga ini diberkahi. Nah karena sebab itulah maka kemudian justru itu yang menyebabkan abadi amalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali lagi bahwa kita garis bawahi ya bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang membedakan kelak di sisi Allah adalah pada aspek niat kita semua. Sepanjang niat kita mengharap pertolongan Allah, mengharap keridhaan Allah, maka itu akan berbuah kebaikan kelak juga tidak hanya di dunia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia apa kebaikannya? Kita lihat untuk balasan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Ini di surah nomor 65, surah At-Tolak, ayat yang kedua, surah At-Tolak, ayat yang kedua, disebut At-Tolak karena sebetulnya pokok pembahasan di surah ini tentang seputar persoalan di dalam keluarga. Tapi kita ingin lihat beberapa penegasan akhir dari ayat ini apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dari ayat 2, silakan Pak. Dari awal ya Pak ya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar bagi. Iya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan selalu memberikan jalan keluar baginya. Dia akan akan menjadikan
pintu jalan keluar segala persoalan. Apakah hanya itu? Tidak. Lanjutkan, Pak. 3 ya, Pak. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Iya, dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Warzuquhu min haitsu la yahtasib. Memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah, ini baru 2 poin, Bapak Ibu, tentang balasan orang-orang yang bersungguh-sungguh bertakwa akan dibersamai. Nah, satu lagi yang menjadi kabar gembira, catatan kita adalah tentang orang bertakwa. Tadi sudah disebut ya di surah Ali Imran 135, orang yang apabila berbuat kesalahan, berbuat dosa, menzalimi diri sendiri, dikatakan apa tadi? Dikatakan segera ingat kepada Allah. Maka orang bertakwa, orang baik itu bukan orang yang nggak pernah berbuat salah, bukan orang yang nggak punya dosa, ya. Terus apalagi malaikat, nggak ada, manusia tetap punya salah, punya kesalahan. Setekun apapun ya, namanya judulnya manusia, kecuali Rasul ya, pasti ada kesalahannya, pasti ada kekurangannya. Hanya para nabi yang oleh Allah diberikan sifat maksum. Maksum artinya terjaga dari kesalahan. Kalau mau ada perbuatan salah, khilaf, langsung diingetin oleh Allah. Itu namanya nabi. Kalau kita kan, ya hari ini istighfar, besok salah lagi. Itu biasa. Hari ini minta maaf, apalagi kadang-kadang sambil nangis-nangis sama istri, maafin Bu, gitu. Nanti ngulang lagi. Ya toh, lagi itu HP-nya diumpetin gara-gara takut ketahuan misalnya gitu. Ya itu manusia begitu. Tapi ya kalau atas sungguh-sungguh dalam konteks berbuat kebaikannya, ya maka itu Allah Maha Pengampun. Satu hal yang pasti, Allah Subhanahu wa taala juga sangat mencintai orang yang bertobat, membersamai orang bertobat. Yang dibersamai, dicintai oleh Allah itu diantaranya orang yang berbuat baik, dan juga orang yang bertakwa, juga apa? Orang yang bertobat. Maka Allah menjanjikan yang bertobat sungguh-sungguh akan diampuni semua dosanya. Ini yang disebut di surah nomor 39, surah 39 ayat 53. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ya, sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali ini termasuk dosa syirik sekalipun akan diampuni. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Kita lanjut sekarang ayat 195 ya, ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini berbeda sedikit Bapak Ibu, ada berbeda sedikit ya dengan ayat sebelumnya. Ya, kalau ayat sebelumnya berbicara tema utamanya tentang seputar etika dalam perang, ini kemudian ada korelasinya juga. Di antara korelasinya itu adalah bahwa di sini disebut Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, tadi kita singgung sedikit tentang kebaikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Iya, perintah berinfak itu secara garis besar adalah semua jenis pemberian yang kita niatkan, apakah itu yang wajib maupun yang sunnah, itu masuk kategori infak pada mulanya. Maka ini kata yang paling sering dalam konteks pemberian itu yang disebut di Al-Quran. Termasuk
kategori infak itu yang wajib, misalnya apa? Nafkah dari seorang suami kepada istri, itu namanya nafkah infak yang wajib sifatnya. Infak yang wajib kemudian juga diberi nama tersendiri adalah zakat. Ya, itu meskipun ada yang menyebut sedekah wajib. Tapi prinsipnya adalah memindahkan dari apa yang kita miliki menjadi milik kita berikan kepada Allah, itu adalah sesuatu yang kemudian kita sebut sebagai infak yang utamanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat beberapa penjelasan, keutamaan sekaligus balasan yang akan disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang berinfak ini. Yang pertama, pasti akan diberi balasan. Ini yang pertama. Surah nomor 34, surah Saba, pada ayat yang ke-39, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Iya, apa saja yang kamu infakkan, pasti Allah akan menggantinya. Ini poin utama kita ya. Apa saja yang kamu infakkan, pasti Allah akan menggantinya. Nah, pertanyaannya, seberapa penggantian yang dijanjikan oleh Allah untuk atas yang berinfak ini? Mari kita lihat perumpamaannya di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat yang ke-261. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya, Allah melipat gandakan siapa yang kehendaki dengan perumpamaan tadi. Ibarat kalau kita berbuat infak itu menanam satu butir ya, satu biji tumbuh 7 dan masing-masing tumbuh 100 bagian. Ini untuk menunjukkan kelipatan yang luar biasa. Dan tentu saja diantaranya tidak harus dalam bentuk misalnya langsung begitu. Karena di ayat yang lain juga menggambarkan cara Allah memberikan balasan atas orang-orang yang berinfak itu diantaranya apa? Diantaranya dengan cara memberikan kemudahan atas segala urusannya. Atau dimudahkan segala urusannya. Ini kita lihat misalnya di surah nomor 92, surah Al-Lail ayat yang ke-5 sampai 7. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Iya, itu ya. Jadi barang siapa yang kemudian dalam memberikan infaknya dengan niat semata-mata untuk mengharap ridha Allah, maka itu akan diberikan kemudahan segala urusannya, terutama apa? Mudah untuk menjadi bahagia. Nah, itu yang terpenting. Karena di era zaman yang seperti sekarang ini, tentu saja seringkali orang harus melakukan apa semacam healing gitu, nggak tahu itu healing itu apa ya. Healing pokoknya katanya kalau bikin konten tuh isinya lagi healing, kira-kira begitu ya. Nah itu maksudnya apa ya? Kelihatannya mungkin butuh sesuatu terapi supaya hidupnya normal, supaya hidupnya mudah bahagia, nyaman itu. Padahal kalau di Al-Quran sederhana sekali, yaitu apa? Terus kamu jangan jadi orang pelit, itu kamu pasti hidupmu bahagia. Atau dalam bahasa Al-Quran itu kalau nggak pelit hidupnya kan selalu diberi keberuntungan, gitu ya. Mari kita lihat ayatnya misalnya di surah nomor
64 ayat 16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, barang siapa yang dijaga dirinya dari kepikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang dijaga dirinya dari kepikiran, mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, kalau tidak, hidupnya akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya itu? Tidak. Ini saking dahsyatnya, hebatnya ya. Orang kalau kenapa Allah seringkali menggandingkan hal-hal yang bersifat ritual dengan hal yang bersifat sosial ini, karena memang kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang akhlaknya baik, gitu ya, suka peduli dengan kehidupan sesama, ini luar biasa. Salah satunya apa? Salah satunya akan menimbulkan ketenangan batin, kedamaian jiwa. Kita lihat surah nomor 9 At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya, doamu itu menimbulkan ketentraman jiwa untuk mereka. Doa dari orang-orang yang diberi kebaikan menimbulkan ketentraman jiwa. Ya, sehingga kemudian di antara efek kebaikan yang kita lakukan, terutama dalam konteks kita berinfak, itu sangat luar biasa. Nah, Al-Quran tidak hanya menjanjikan kebaikan-kebaikan, tapi juga memberikan panduan bagaimana seharusnya kita berinfak. Gitu ya. Bagaimana seharusnya berinfak. Ini yang saya kira penting Bapak Ibu, karena sebagian saudara kita sering mengalami situasi seperti itu. Ya, yang pertama, ada prioritas kepada pihak-pihak yang kemudian memang seyogyanya menjadi orang-orang yang kita berikan kebaikan itu. Mari kita lihat surah nomor 2. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-215. Allah berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin faril walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Ya, kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, Allah Maha mengetahui. Kebaikan apa saja yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kenapa? Di antaranya adalah dalam konteks ini prioritas untuk kita berikan siapa? Setelah kedua orang tua kita, kemudian kerabat, anak yatim, fisabilillah dan seterusnya. Itu pun disertai dengan catatan. Catatannya apa? Kalau mereka orang-orang yang baik, akhlaknya baik. Nah, ini kita lihat misalnya di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 273. Allah berfirman di ayat ini, lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta.
Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Iya. Redaksinya di akhirnya sama ya Bu ya. Apa saja yang kamu infakkan, sungguh Allah mengetahui. Tapi di konteks ayat ini disertai narasi apa? Tentang yang menjadi prioritas untuk kita beri itu orang yang menjaga diri, bersikap amanah. Atau kalau kemudian ada keluarga, ada kerabat, ya sebetulnya dia butuh, tapi kok nggak mau ya minta-minta. Itu yang harus kita ngerti. Dibandingkan yang mohon maaf, mungkin anggota keluarga yang nggak kurang tahu sikap etisnya gitu. Mentang-mentang mungkin kita dalam tanda petik dikenal baik terus jadi ATM ya terus dimintai terus itu. Nanti kalau kita nggak minta, kita justru malah disuruh baca ayat. Oh, kamu nggak ngasih, malah pakai ayat dia. Ada yang seperti itu, tapi itu bukan kerabat Al-Qalam ya, bukan. Al-Qalam nggak ada bedanya gitu. Ya ada satu dua maksudnya. Tapi umumnya apa? Harus begitu. Sehingga dalam konteks termasuk konteks infak ini agama secara khusus, Al-Quran itu mengatakan tidak boleh dikaitkan dengan keimanan ya. Misalnya ada dulu sahabat Nabi itu kerabatnya itu masih banyak yang musyrik gitu. Maka kemudian dia mau memberi infaknya itu dengan syarat mereka kemudian mau masuk Islam gitu. Itu ditegur oleh Allah. Gak boleh gitu, Bro. Gitu ya. Mari kita lihat ayatnya. Surah 2 ayat 272. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Bukan urusan kamu, wahai Nabi dan juga kaum muslim, tentang masalah hidayah ini. Urusan hidayah itu urusannya Allah. Kamu kalau mau berinfak, infak aja untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya, tidak boleh mengaitkannya antara niat infak kita mengharap ridho Allah dengan sikap orang tersebut. Nah, artinya apa? Yaitu sepenuhnya kita mengharap ridho Allah. Tentang orang itu mau beriman atau beriman, itu juga urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Di frase ayat 195, di frase kedua Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, ayat ini kita lihat ya secara umum berisi ketentuan yang bersifat normatif umum, tidak diberikan penjelasan khusus. Allah mengatakan jangan jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, dari ayat inilah maka kemudian banyak kaidah yang dapat diambil secara hukum tentang ketentuan-ketentuan apa yang terjadi sekarang. Contoh, nggak boleh bunuh diri. Bunuh diri itu hukumnya haram, itu ayatnya ini. Ya, bunuh diri hukumnya haram, itu ayatnya ini. Tuh. Kemudian, mohon maaf, narkoba. Ayat narkoba itu nggak ada di Al-Quran itu. Secara spesifik yang terjemahnya narkoba itu nggak ada. Yang ada apa? Orang yang mengkonsumsinya berarti merusak hidupnya, nah itu maka jatuh pada ayat larangan jangan membunuh atau jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Termasuk Bapak Ibu, ini jangan keras-keras ya, MUI yang mengharamkan rokok. Itu ayatnya ya ini, gitu loh. Kalau ayat yang spesifik bicara rokok itu nggak ada. Yang ada itu satu asumsi menurut penelitian rokok itu merugikan kesehatan, kan begitu. Maka akhirnya mereka berpendapat bahwa merokok berarti menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, maka hukumnya haram, kan gitu. Jangan keras-keras ya, nggak usah dibahas.
Nah, udahlah kira-kira gitu. Karena nanti ada yang mengatakan nggak pakai ayat ini, maka karena mereka punya bukti bahwa merokok nggak selalu merugikan kesehatan, kira-kira begitu. Kalau asapnya itu merugikan orang, masih asap mobil masih lebih banyak katanya begitu. Tapi sudahlah, ini nggak usah kita bahas ya. Tapi yang jelas segala sesuatu yang kemudian mengandung madharat bagi manusia itu disebut oleh Al-Quran sebagai perbuatan yang buruk atau jenis sesuatu yang buruk harus dihindari. Mari kita lihat surah nomor 5 Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Iya, jauhilah perbuatan itu. Itu berarti diharamkan. Mengundi nasib, homer, ya, dan studi itu semuanya adalah bagian dari perbuatan setan. Yang keji, maka jauhilah. Karena biasanya dengan itu manusia akan kehilangan akal sehatnya. Padahal agama ini syariatnya salah satu tujuan utamanya apa? Yang namanya untuk hifdzul akal, menjaga akal ya, supaya tetap berfungsi dengan baik, tidak kehilangan kesadaran. Oke, satu lagi ayat yang juga menjadi patokan kita, tidak bolehnya menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, misalnya dengan bunuh diri, karena itu berarti putus asa. Dan orang yang putus asa oleh Al-Quran dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki Tuhan. Mari kita lihat surah nomor 12 ayat yang ke-87. Surah 12 namanya surah Yusuf ayat 87 di mana berfirman, "Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Iya, yang berputus asa dari rahmat Allah berarti orang-orang yang tidak memiliki keimanan alias kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, untuk ayat 195 juga tadi ditutup dengan pernyataan berbuat baiklah karena Allah selalu akan menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah membersamai orang yang berbuat baik berarti akan memberi pertolongan dalam kesulitannya, akan memberikan jawaban atas doa dan permintaannya, dan juga akan meridhoi atas amal-amalnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah berbuat dalam kebaikan. Insya Allah. Baik, mungkin demikian. Silakan Mbak Rima untuk melanjutkan termin berikutnya untuk sesi berikutnya. Monggo. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditulis di chat dan nanti akan saya bacakan kepada Pak Ali. Pak Ali, ini udah ada pertanyaan nih Pak. Yang pertama ini, kenapa ciri orang bertakwa tadi yang Bapak sebut adalah yang paling pertama itu justru yang berinfak Pak? Kenapa bukan yang sholatnya rajin atau yang rajin ibadah-ibadah lainnya? Baik. Mari kita lihat ayat surah Ali Imran ketika di ayat ini ya. Ini adalah konteksnya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang non-muslim. Nah, dengan orang-orang non-muslim, maka kebaikan yang ditonjolkan itu ya kebaikan yang berkaitan dengan yang universal, begitu. Ya, sedangkan kemudian meskipun nanti ada juga ayat yang lain ya, yang cirinya orang bertakwa ketika berinteraksi sama orang muslim, ya salah satu ciri yang bertakwa ya orang istiqomah sholatnya. Misalnya di Al-Baqarah itu ya itu kan menunjukkan kriteria orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yang beriman kepada yang gaib dan juga kemudian mengerjakan sholat. Nah, tapi untuk di Ali Imran ini konteksnya adalah bahwa ketakwaan itu yang menjadi ciri utamanya adalah aspek sosial. Gitu. Bahkan keempat-empatnya itu kan aspek sosial, berinfak, sanggup menahan amarah, yang memaafkan, dan orang berbuat kebaikan.
Maka kalau kemudian kita membuat semacam skala prioritas begitu, maka sebetulnya yang menjadi prioritas dalam beragama kita itu apa? Untuk berinteraksi, ya akhlaknya. Dalam bahasanya begini, kalau untuk pergaulan, untuk kita menjalani hidup bersama, itu akhlak itu yang menjadi mahkota kita beragama. Urusan iman, ibadah itu urusan pribadi dengan Tuhan. Ya, urusan individu seseorang itu dengan Tuhan. Maka kita jangan menilai sholatnya orang ya dari hanya ritualnya. Dari sisi agama itu kalau kita nilai dari aspek ritual, kita sering kecewa. Kecewanya apa? Loh, orang jin kok begini toh? Orang kelihatan religius kok ternyata diam-diam begini toh. Nah, kira-kira gitu. Maka sering kita menyebut bahwa akhlak yang mulia adalah mahkota beragama. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut sebagai ibarat sebuah pohon itu buahnya. Mari kita lihat surah nomor 14. Surah 14 Ibrahim ayatnya yang ke-24-25. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan ini untuk manusia agar mereka selalu ingat. Pohon itu berbuah di setiap musim atas izin Tuhan. Itu simbol akhlak yang mulia. Akarnya itu bagian dari akidah keimanan, pohon itu ritualnya, dan buah itu adalah akhlaknya. Maka kalau ada orang yang beragama, kelihatan ritualnya bagus, kok akhlaknya buruk, itu ibarat pohon tidak berbuah. Nah, sebaliknya, orang yang kemudian beragama dengan diikuti dengan akhlak yang mulia, ya itu akan buahnya yang bagus. Dan akhlak inilah yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutnya sebagai memberatkan timbangan kebaikan kelak nanti di akhir. Dan itulah mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji bukan karena ritualnya yang bagus, tapi dipuji karena akhlaknya yang mulia. Kita lihat surah 68, surah Al-Qalam pada ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Iya, sungguh wahai Nabi, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kita tidak temukan ayat yang memuji Nabi, sungguh wahai Nabi benar-benar khusyuk sholatmu. Enggak ada itu. Wahai Nabi benar-benar mabrur haji umrahmu. Enggak ada. Yang ada benar-benar khusyuk. Benar-benar mulia akhlak. Nah, maka Al-Qalam adalah salah satu dari niat kita agar kita mengasah keberagamaan kita itu dari akhlaknya yang mulia. Oke, begitu Mbak. Ya, berikutnya Pak Ali, tadi kan dibilang bahwa berinfak atau berbuat baik karena Allah. Tapi kan kadang-kadang kita suka lupa tuh Pak, udah keburu berinfak, tadi infak lupa niat buat Allah gitu. Gimana caranya tuh Nggak Pak? apa-apa, Mbak. Itu bagus malahan. Sudah nggak mikir kan? Sudah nggak mikir. Karena kalau kita sudah otomatis berbuat kebaikan itu ya sudah otomatis. Yang dilarang itu kalau kemudian misalnya kita berinfak, niatnya itu terucap bukan karena Allah. Gitu loh. Saya ini berinfak ini, tolong ya, kamu 2024 catat nama saya. Nih foto saya ini nanti jangan lupa kamu. Kira-kira itu masalah gitu. Tapi kalau kita nggak secara khusus ya, tapi itu sudah jadi otomatis akhirnya gitu. Maka disebut karakter akhlak itu kan kebiasaan baik yang sudah menjadi karakter. Itu namanya akhlak itu. Nah, terkadang kita hadir niatkan, terkadang kemudian karena sudah otomatis akhirnya tidak secara khusus kita sadari, tapi kita terus melakukannya. Oh, itu yang hebat, Mbak. Itu yang hebat. Dan yang pasti Allah kan tahu gitu. Niat utama kita Allah tahu. Meskipun kita nggak syukur ya Allah, dan Allah nggak lupa.
Dengan niat kita tuh Allah nggak lupa, kira-kira begitu. Maka niatnya nggak harus diulang, karena Allah nggak lupa kok. Dulu kita niat suka berinfak itu karena apa sih? Karena nah kecuali kalau sampai niatnya yang menyimpang tadi, maka Allah tahu itu. Tapi kalau tidak ada niat yang menyimpang, maka insya Allah sudah dinilai sebagai niat yang baik. Ini analognya gini, Mbak. Analognya gini ya. Kalau seorang Muslim misalnya menyembelih ayam, itu pertanyaannya, kalau seandainya yang Muslim itu nyembelih ayam nggak baca Bismillah, ayamnya halal nggak sih? Ulama berpendapat itu halal. Kenapa? Karena kemuslimannya itu. Karena kemuslimannya, kesehatan, keimanannya itu yang menyebabkan yang disembelih itu meskipun saat itu tidak membaca Bismillah, itu halal. Tapi yang lebih mantap kan Bismillah. Nah kadang-kadang begitu. Nah itu sama ya. Kalau kita berbuat kebaik, termasuk berbuat kebaikan apa saja, nggak hanya berinfak ya. Termasuk kita silaturahim atau kajian seperti sore ini, kita nggak diniatkan untuk silaturahim, niat tadabbur ayat, niat ini nggak. Insya Allah itu Allah yang akan memberi balasannya atas semua kebaikan yang kita lakukan seperti sore. Karena apa? Ini adalah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ya, berikutnya masih tentang infak nih Pak dari Mbak Mutia. Pak Ustadz Ali, apakah kalau kita berinfak lalu kita memberitahu suami, apakah itu termasuk ria? Oh, baik. Memberitahu suami, memberitahu anak, memberitahu keluarga, bahkan juga kawan, niat kita untuk menginspirasi. Bahkan kalau saya sering mengatakan kalau dengan keluarga itu harus diberitahu, bukan ria. Niatnya apa? Untuk mencontohkan kalau anak kita itu. Beri contoh gitu. Jangan sampai anak punya kesan orang tuanya itu pelit gitu, karena nggak kelihatan sering berinfak gitu. Tapi kalau anak itu tahu bahwa orang tuanya rajin berinfak, ibunya sering berinfak, itu nanti akan menginspirasi dia ketika dewasa. Oh, ternyata mamaku bisa sabar ngadepin aku, itu ini rahasianya. Ini itu gitu. Begitu si anak sudah berkeluarga, punya anak, dia akan mencoba meneladani apa yang dilakukan orang tuanya. Nah, maka kalau untuk keluarga, termasuk ke suami, ke anak itu bukan ria ya Bu ya. Buat apa juga ria sama suami itu? Kan nggak mungkin, karena meskipun baik banget tuh suami biasanya agak pelit muji kok biasanya. Gitu kan. Makanya nggak perlu diriain gitu kan. Artinya apa? Ya sudah, itu sebagai contoh, laporannya itu sebagai supaya suami juga senang misalnya gitu ya. Harusnya ridho kan, ya Allah alhamdulillah istriku ternyata rajin infak, bagus sekali, syukur. Ya mestinya dia bersyukur karena dianugerahi istri yang baik, begitu, yang solehah, rajin berinfak. Itu malah bagusnya begitu. Itu ya Bu ya. Oke. Ya, berikutnya nih Pak dari Pak Ismail Akbar di Menteng, Pak Ustadz. Allah menjanjikan keberuntungan di kehidupan akhirat bagi orang-orang yang beriman dan berkebajikan. Kalau kita baca Al-Baqarah ayat 177 terurai hal-hal yang dapat dilakukan dalam berkebajikan, dan di akhir ayat itu dikatakan, mereka yang mengerjakan perbuatan tersebutlah yang disebut orang bertakwa. Dengan demikian berarti kalau kita berkebajikan, berbuat baik, pasti kita termasuk orang yang takwa ya Pak. Oke, baik. Kesimpulan yang benar sekali, Pak. Maka takwa itu adalah himpunan segala bentuk kebaikan-kebaikan. Nah, apa himpunannya itu? Ada yang himpunannya banyak, ada yang sedikit ya. Kalau skala tingkat takwa juga macam-macam. Maka kalau kemudian dikatakan, apakah setiap orang yang berbuat kebajikan seperti yang diurai di Al-Baqarah 17 itu berarti orang yang bertakwa? Jawabannya ya. Betul sekali, karena itu adalah pernyataan Allah sekaligus janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Allah tidak pernah ingkar janji. Ya, manusia itu yang biasanya kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, kalau Allah tidak pernah ingkar janji, maka yang harus kita yakini, setiap apa yang Allah anugerahkan, Allah janjikan, itu pasti akan selalu ditepati. Makasih Pak Ismail. Ya. Berikutnya tadi kan Bapak menyebutkan tuh Pak, kalau orang yang berbuat salah lalu ingat kepada Allah. Itu definisi dari ingat kepada Allah tuh gimana ya Pak ya? Apa cuma sekedar ingat atau cukup dengan istighfar atau ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan kalau setelah kita berbuat salah itu? Iya, kalau kita lihat konteks ayat itu lanjutannya mengingat Allah dan memohon ampun kemudian. Itu kalau dengan manusia, dengan Allah dosanya ya. Tapi kalau dosanya dengan sesama, ya meminta maaf. Misalnya kita pagi tadi kok kemudian misalnya
merasa apa ya, agak emosi sama suami gitu. Baru sekarang itu ingat salah, merasa salah. Nanti pas pulang suami harus minta maaf gitu. Kira-kira begitu ya. Ya kalau nggak minta maaf langsung paling tidak ya japri lah. Nah, kira-kira itu. Kalau japri sungkan ya paling tidak terus kemudian jangan marah lah sekarang ini. Sudah kelihatan nggak marahan gitu loh. Itu kan juga bagian dari minta maaf itu kan kadang sungkan untuk mengatakan maafin ya kan nggak, tapi kalau terus kemudian terus biasa bikinin teh, bikin kopi, bikin kesana, itu kan suami sudah tahu, oh berarti dia sudah nggak marah, sudah memaafkan atau sudah minta maaf, itu kan sudah pahami itu. Nah itu ya, itu makna dari walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ingat Allah dan kemudian memohon ampun. Itu kalau kekhilafannya, kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kekhilafan kesalahannya dengan sesama, segera meminta maaf. Dan orang baik itu begitu memang, Pak. Termasuk yang disebut orang bertakwa. Satu lagi contoh ayatnya, Pak. Surah nomor 7 ayat 201. Ini menarik sekali. Surah 7 201. Allah berfirman, "Innalladzina taqaw idza massahum tha'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Iya, ini orang baik itu bukan terus kemudian orang yang sama sekali terbebas dari kerentek kehendak buruk, enggak. Terkadang ada nafsunya, ada setannya yang kemudian membujuk-bujuk berbuat buruk, gitu ya. Kalau seorang pegawai ya mungkin suruh korupsi, kalau seorang suami mungkin suruh berbuat punya apa sama lain, gitu ya. Tapi kemudian dia segera ingat, ya itu sesuatu yang buruk. Maka kemudian dia tidak lakukan karena itu melihat itu ada satu kesalahan. Nah, kehidupan seorang muslim juga begitu, terus akan seperti itu. Sampai kemudian dipanggil oleh Allah dalam keadaan istiqomah jauh dari kesalahan-kesalahan yang besar seperti itu. Sehingga itulah yang disebut orang yang bertakwa. Maka orang bertakwa itu bukan orang yang selembut sutra, seputih salju, tidak ada salah, enggak, tapi ya biasa aja. Ya pernah berbuat salah, yang pernah berbuat khilaf, tapi kemudian dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk mohon ampun atau tidak melakukan kalau itu baru sebatas keinginan. Oke. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Antin, Pak. Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz selalu dirahmati Allah. Amin. Bagaimana menyikapi atau menjawab yang orang kaum LGBT yang berprinsip bahwa Allah saja Maha Pengampun. Mereka rajin ibadah, sering berbuat kebajikan, tapi tidak meninggalkan perbuatan LGBT-nya. Bagaimana tuh Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kembali ke surah nomor 99. Surah 99 ya. Itu namanya adalah surah A99 yaitu surah Zalzalah. Di ayat yang ke-7 dan 8 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya sudah, prinsipnya gitu. Jadi keburukan berupa sikap LGBT-nya yang jelas-jelas itu melanggar fitrah sunnatullah, ya akan mendapat balasan. Tapi atas kebaikan yang dia kerjakan, mungkin dia rajin infak, rajin sedekah, bahkan termasuk ibadah, dia akan mendapat balasan dari Allah. Nah, masing-masing, nanti kemudian pastinya seperti apa, yaitu nanti menjadi domain prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu. Nah, apakah balasannya itu kemudian di dunia di akhirat? Itu juga menjadi sisi keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita bermohon kepada Allah kiranya kita dan anak keturunan kita dijauhkan dari perilaku yang menyimpang tersebut. Begitu ya. Oke. Berikutnya, ada. Ya, Pak Ali, saya ingin bertanya nih. Saya beberapa kali membaca atau mendengar ya orang yang menyebutkan bahwa seorang perempuan itu setelah menikah itu kan yang prioritas yang nomor satu adalah suami. Sehingga kesannya tuh saya merasa kok dibenturkan antara
berbakti sama suami sama berbakti pada orang tua. Itu gimana ya, Pak? Masa kita sebagai perempuan jadi nggak berbakti sama orang tua gitu? Maksudnya menomorduakan keluarga keluarga kita sendiri ya maksudnya. Baik. Terima kasih. Hadis tersebut kita pahami bahwa suaminya itu ya solih gitu loh Mbak. Suaminya itu solih ya baik, maka suami yang solih itu akan nyuruh istrinya untuk berbakti kepada ibunya gitu loh, kepada ibu kandungnya itu. Jadi tidak satu pihak ya, tidak satu pihak terus kemudian kalau setelah menikah menjadi milik suami, sedangkan suami milik ibunya gitu kan. Seringkali kita dengar seperti itu. Nanti yang kasihan yang keluarga nggak punya anak laki-laki ini, nggak kebagian bakti dari anak-anaknya karena apa? Anaknya dibawa digondol semua gitu kan. Maka logikanya begitu. Jadi kemudian pertama ya bahwa dalam pernikahan itu orang tua dan orang tua mertua dan orang tua kandung itu harus kita posisikan sama. Sama dalam konteks berbaktinya meskipun perasaan tentu beda. Berbaktinya sama. Maka kalau seorang mantu laki-laki ya harus mendorong supaya istrinya itu berbakti kepada ibu kandungnya, orang tua ayah ibu kandungnya begitu. Jangan divita komplit. Pilih siapa? Aku atau sama? Oh, enggak boleh begitu. Namanya bukan suami yang baik itu. Meskipun atas nama agama begitu, tapi namanya itu hanya memonopoli untuk keinginan pribadi pakai dalil agama gitu. Itu nggak benar. Maka kalau kemudian karena gara-gara dalil itu terus istri akhirnya nggak peduli lagi dengan orang tuanya, itu yang dosa suaminya itu, Mbak. Itu ya gara-gara memahami hadis itu bahwa prioritas istri itu suami, terus akhirnya istri dibiarkan tidak berbakti ke ibu, ayah ibu kandungnya, yang dosa suami karena menjauhkan anak dari orang tua. Itu maka di sini tidak boleh kemudian apa namanya dipahami sepotong-sepotong, harus dipahami secara komprehensif. Dan itulah rahmatnya agama ini, tidak supaya tidak salah paham. Nah, memang seringkali seperti itu, salah paham orang ya, salah paham dengan konteks agama karena apa? Dilihat sepotong-sepotong saja. Ambil contoh misalnya, ada orang mengatakan bahwa kewajiban suami itu mencari nafkah, istri nggak boleh. Maka terkadang akhirnya istri dilarang keluar, dilarang itu. Tapi di satu sisi, istri tidak diberi ruang untuk mengekspresikan diri. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat amal soleh, laki maupun perempuan, nah kata-kata laki dan perempuan, itu menunjukkan kesamaan dalam meraih keberuntungan, dalam meraih kesuksesan dalam kehidupan ini. Itulah yang kita sebut sebagai bahwa Al-Quran khususnya dan Islam pada umumnya tidak kemudian menomorduakan kaum wanita, tapi diberikan posisi yang proporsional. Oke. Ya, terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Ibu Wiwit Handayani. Pak Ustadz, apakah bersedekah di hari Jumat lebih baik amalannya dari bersedekah di hari lainnya? Baik. Penjelasannya. Terima kasih. Sebetulnya tidak hanya sedekah ya Bu, amal kebaikan yang lain di hari Jumat itu ya baik dilipat gandakan karena hari Jumat memang Sayyidul Ayyam gitu ya, Sayyidul Ayyam. Tetapi jangan sampai orang semua bersedekah di hari Jumat, hari biasa nggak ada yang bersedekah, itu masalah juga akhirnya gitu. Jadi prinsipnya kalau kita bersedekah itu ya sedekah seistiqomah mungkin lah, kapan saja. Insya Allah itu juga membawa kebaikan. Nilainya bukan masalah harinya ya, tapi istiqomahnya itu. Nah, kira-kira gitu. Karena kalau kemudian kita kejar sekedar pahala, nanti kita berarti belum beranjak dari ego kita, dari diri kita. Tapi yang kita cari kan ridho Allah. Kan? Maka kalau ridho Allah, ya bersedekah kapan saja. Sama dengan kalau bulan Muharram kemarin, Hari Raya Anak Yatim. Misalnya, bukan berarti kita bernyantun yatim kan di sebulan Muharram saja, kapan saja. Insya Allah itu membawa kebaikan. Tetapi kira-kira beginilah, kalau hari biasa kita ya bersedekah biasa, nanti Jumat khusus, itu boleh lah. Tapi jangan mengkhususkan hari Jumat saja, hari lainnya terus pelit, itu jangan. Itu kurang bijaksana. Gitu. Terima kasih. Bapak ada daerah Pak. Iya. Berikutnya dari Pak Heri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah bulan haram semua amal dinilai 2 kali lipat dan dosa dinilai 2 kali lipat daripada bulan di luar bulan haram? Terima kasih. Terima kasih. Bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, ya sebetulnya tidak ada, yang kami ketahui tidak ada secara spesifik mengatakan 2 kali lipat. Hanya dilipatkan.
Ya dilipat itu berapanya bisa 2 kali, bisa setengah, bisa 100 kali. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas memang di bulan haram seyogyanya kita lebih banyak berbuat kebaikan, menghindari keburukan. Tapi seandainya harus, bukan harus ya, harus kok ternyata khilaf berbuat dosa, ya segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya dari Ibu Dewi, Pak Ustadz, ada kerabat yang berpoligami, tapi dengan cara memasukkan dokumen negara. Dia seorang ASN. Setiap kali diingatkan, dia selalu menjawab bahwa kalau Allah tidak ridho dengan poligaminya, maka Allah tidak mungkin memberi mereka anak yang soleh. Dia merasa bahwa dari poligami tersebut Allah memberinya anak yang soleh. Apakah perkawinan dengan memalsukan dokumen negara tersebut dibolehkan dalam agama? Ya, kembalinya tadi, Bu. Kembalinya kepada ayat tadi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ini termasuk ada tindakan perbuatan buruk yang pasti akan mendapat balasan. Tentang memalsukannya, kalau dari sisi lihat kalau ada yang kemudian mengadukan itu urusannya menjadi hukum di dunia dulu. Hukum di dunia akan mendapat sanksi, kan gitu. Misalnya ada pihak yang kemudian tidak terima terus mengadukan masalahnya itu. Tapi kalau dari sisi agama, apakah perkawinannya sah? Maka jawabannya sah karena telah memenuhi rukun. Ya, syarat rukun dalam perkawinan ada 5. Kalau saya terpenuhi maka sah. Nah, cuma masalahnya kalau secara subjektif mengaku mendapat ridho ya berlebihan saya kira. Ya kalau mendapat ridho itu berlebihan karena itu berdekatan nggak tahu kita. Ya belum tentu juga. Ya saya khawatir kalau kemudian misalnya pernikahannya sah secara agama dan secara negara, tapi karena anaknya nakal terus Allah nggak ridho, ya belum tentu juga kan gitu. Karena Nabi Nuh aja anaknya juga nakal kan, tapi nggak mungkin kan perkawinan Nabi Nuh nggak diridhoi, padahal kan beliau Nabi gitu ya. Jadi ya itulah namanya juga usaha untuk nutupin ya supaya nggak dianggap salah ya begitulah pakai berbagai macam cara dan itu biasa dari sisi bahwa manusia memang biasanya kalau sudah tersudut akan mencoba bertahan untuk mencari argumentasi dalil supaya kelihatan nggak salah kan gitu. Tapi dari sisi agama kira-kira posisi seperti itu ya maka kemudian kami hanya menyampaikan ini tentu musibah ya bagi si istri. Kalau sabar insya Allah ya berpahala. Tapi kalau misalnya ingin menuntut haknya, ya dia juga dibenarkan oleh agama dan tidak salah. Dari sisi agama, seorang istri yang ingin menuntut hak itu maksudnya juga dibenarkan oleh agama. Oke. Ya, baik Pak Ali, tadi adalah pertanyaan terakhir. Mungkin bisa ditutup dengan doa dan kita bisa titip doa untuk saudara ya dari Ibu Ine, yaitu Pak Yusuf Rifai Odang bin Usman Odang. Oke. Pak Baik. Kopay. Ya Pak Yusuf yang almarhum ya mungkin kita baca suratul Fatihah ini sekali lagi Bapak Ibu suratul Fatihah ini dahsyat sekali ya apalagi kita baca setelah ketaatan mudah-mudahan almarhum senantiasa diberikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala juga kita hadirkan niat kita semua semoga kita diberikan kesehatan lahir batin diberikan kemudahan segala urusan dan juga yang terpenting keluarga kita senantiasa diberikan perlindungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada zihniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu 28 September 2022 secara online. Masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti, Diana Muhdi, Rati dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Pak Ali. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Ida. Terima kasih Pak Ali, Risma, Nadia. kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.